hormati Bapak Hedi Chandayana MKikom selaku narasumber pada hari ini, yang kami hormati seluruh jajaran guru SMK Citra Negara, dan yang kami hormati seluruh siswa-siswi SMK Citra Negara. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa ala umuri wadin, wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Perkenalkan, saya Dina Muspita selaku Master of Ceremony pada hari ini dari Kampus Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Depok. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMK Citra Negara Depok dalam seminar Success Public Speaking, Speaking with Power. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara sukses dalam public speaking, yang tentunya akan ada narasumber yang hebat dan menarik. Dengan background yang tentu berkaitan dengan tema seminar pada hari ini. Tentunya kita tampilkan Bapak Hedi Chandayana yang lahir pada di Tasikmalaya 14 April 1981 dan pendidikan di SDN Pamijahan 1994, MTSN Sukamanah pada tahun 1997 dan Darussalam Doktor pada tahun 1998 sampai 2001 dan S1 Universitas Darussalam Doktor pada tahun 2006, S2 Komunikasi di Universitas Indonesia, dan dengan jejak sang pembicara yaitu trainer dan motivator nasional, TV Voice Over, parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara RI, Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Event Organizer. Kepadanya kami persilakan. Langsung nih. Bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandayana. SMK Citra Negara Depok dan Kampus Politeknik LP3I Jakarta, Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta di 1 menit pertama kami bicara. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. Saya Chandra bersama Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, SMK Citra Negara. Dalam hitungan 5 mundur, semuanya tanpa suara. 5, 4, Istana Bogor, frekuensi 102,7. Silakan standby. Saatnya tunjukkan power vokal Anda di 1 menit pertama. Ketika kami mengatakan SMK Citra Negara, maka Anda mengatakan speak up. SMK Citra Negara, maka you katakan apa? Speak up. Suara Anda 30%, katakan apa? Speak up. Masih 55%, katakan apa? Speak up. Standby people. Kita mulai. Segmen pertama. Ketika kami runsel ke beberapa titik di Indonesia, terakhir bulan kemarin 500 anak-anak SMK hadir di satu aula di Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Di satu segmen pertama, ketika melihat tulisan Speak with Power, apa yang terjadi dengan generasi SMK hari itu? Apa yang terjadi ketika kami mengatakan kepada mereka, nah hari ini kita belajar Speak with Power. Yang terjadi 500 anak-anak SMK dari bumi Sulawesi Tenggara, mereka banyak yang mengheningkan cipta, tidak ada yang berani menatap kita. Tapi hari ini saya melihat nampak dari SMK Citra Negara, Anda adalah generasi-generasi hebat pembicara berkarakter di negeri ini, insya Allah. Ya, tepuk tangan untuk Citra Negara. Kalau Anda bertanya, kenapa semuanya banyak yang mengheningkan cipta, tidak ada yang menatap kita di 1 menit pertama? Karena ketika kami tuliskan Speak with Power, anak-anak SMK di luar sana
Mereka takut untuk disuruh maju ke depan dan bicara. Saya yakin di sini gak kayak gitu. Kita coba ya Kak ya. Nanti ada segmen I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Kita mulai. Mbak Vera, standby. 5, 4, semakin bersuara, itu yang saya pilih. Pasti Anda berpikir, tidak mungkin, ini kan baru mulai. Yes, saya menggunakan satu alat ini. Anak-anak UI jurusan komunikasi, mereka takut di 5 menit pertama gara-gara satu alat ini. Padahal di pasar Depok Lama banyak yang kayak ginian. Tapi kenapa melihat alat ini jadi horor bagi mereka? Karena satu alat ini akan dititikkan ada laser warna merah ini, people. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh ya. Siap ya, standby. 5, 4, semakin kau menunduk, itu yang akan saya pilih. Semakin Anda yang pura-pura gak tahu, itu yang saya pilih. Tapi semakin kau tatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. Siap ya. Cita Negara, tunjukkan talentmu. 3, 2. Saya temukan orangnya dari cara duduk, cara menatap, cocok dia maju ke depan bicara. Yes, you kan. Nah, semua tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Brother, Cita Negara baru cek. Cita Negara baru segmen 1, Anda sudah takut dengan alat ini. Anda tegang banget, banyak yang baca ayat kursi di sini. Baru segmen 1 saja Anda sudah terhipno hanya dengan satu alat ini, people. Anda tahu itu pundak dari depan sampai belakang, semua tengok ke belakang. Brother, kasihan yang di belakang. Dia bilang, bukan gua kamu. Luar biasa. Ibu Eva, terima kasih sudah menghandle acara kita hari ini. Ibu Imelda dari LP3I Depok, tepuk tangan dong buat LP3I Depok ya. Saya bisa mengenal lebih dekat sekolah ini karena kami mengenal lebih dekat juga kampus yang hebat ini. LP3I Depok yang sudah melahirkan generasi-generasi yang skillful. Karena hari ini kita semua satu brand, people. Ketika sekolah menengah kejuruan SMK Cita Negara ini hadir, karena sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi yang berani punya skill. Kampus LP3I juga sama, kawin nih acara kita hari ini. Karena apa? Karena semuanya akan terlahir untuk menjadi generasi-generasi hebat. Saat tepat menjadi generasi hebat bersama Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Depok. Saya minta suara Anda dan baca, jangan buru-buru. Siap ya? 1, 2, mulai. Kita mulai segmen 1. Nah, ketika kau melihat tulisan ini, kenapa kita semuanya hadir dalam 2 logo ini? Karena Kampus LP3I Depok ingin memberikan sebuah transfer ilmu kepada Anda. Apa itu, nak? Kalau belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Saya ulangi ya, Cita Negara, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau you mengatakan, yang penting aneh belajar, pasti nggak beres belajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Sembahyang itu penting, jangan yang penting sembahyang. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Kalau you masuk kuliah pun, Anda harus ingat kalimat ini. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Kalau yang penting kuliah, maka hasilnya pasti gak penting. Maka kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Maka di segmen ini kita mulai. Istana Bogor, standby. Saya ingin melihat generasi berkarakter dari SMK Cita Negara. Kita mulai segmen yang kedua. Ini dia tulisannya, people. Ketika kami tanya, are you ready? Maka jawabanmu adalah 2 kata. Yes, sir. Siap ya, Kak ya?
Karakter generasi SMK akan muncul di satu slide ini. Anda termasuk orang yang powerful atau tidak powerful? Anda jawab apa? Oh, cerdas sekali Anda semuanya. Are you ready? Public speaking identik dengan vokal. Maka ketika Anda bicara, gunakan dua senjata. Apa itu? Smile face, smile voice. Kekurangan anak SMK di luar sana ketika bicara, gak ada senyuman. Jadi Anda menjawab, yes sir, itu sambil tersenyum. Itu indah banget Bapak. Segalau-galau Anda, segabut-gabut Anda, ketika masuk ruangan ini katakan, yes sir. Lupakan itu semua masalah. Are you ready? Yes sir. SMK, Citra Negara, Istana Bogor State Bali. Are you ready? Yes sir. Banyak orang yang ketika bicara nggak ada senyuman sama sekali, berarti dia tidak menjadi pembicara yang mengesankan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sehat ya hari ini. Dia aja nggak sehat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semangat ya hari ini. Dia aja nggak semangat. Maka segmen satu, yes sir. Tunjukkan senyumannya. Are you ready? Yes sir. Cukup kawan. Ini dia. Pasti Anda bertanya-tanya, tadi MC mengatakan, Pak Happy tadi profilnya dibacakan nama MC. Sebelum Pak Happy menyampaikan materi, pasti ada pertanyaan ini. Mas, itu namanya asli atau bukan? Saya paling sakit hati kalau ditanya itu. Mas, itu namanya Happy, kenapa namanya Happy? Saya jawab ya, kenapa nama saya Happy? Karena dulu saya waktu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol langsung tertawa. Itu namanya happy. Orang saat pandemi semua terlilit, gulung tikar, saya mah happy aja. Anda ingin bahagia, bahagiakan dirimu. Ketika kau bicara pun harus bahagia. Ketika masuk ke zona kuliah, ingatkah kuliah yang membuat kau bahagia? Bisa dimengerti? Anda bertanya lagi, Pak Happy, sebagai apa di kenegaraan? Saya bertugas di kenegaraan sebagai MC Istana Negara. Di Istana Negara, pasti Anda pernah mendengar saat 17 Agustus atau saat acara G20 di Bali, dan Anda pernah mendengar ada suara ini people. Ibu itu mengatakan, Pak Chandra, skill voice over hitungannya adalah per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Saya teriak depan gedung TV One, ya Allah, enak kali kerjaan kayak gini. Di situ saya teriak, nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Oh, terima kasih Pak Roni. Gak apa-apa, biar saya langsing Bu Eva. Gitu ya. Maka hari ini kita akan buka. Karena kami yakin generasi SMK pasti menyangka public speaking hanya identik dengan ceramah. Suatu saat you akan kuliah, Anda akan diinterview, Anda akan berbicara dengan dosen, berbicara dengan guru. Need skill komunikasi. Tidak ada generasi SMK yang bicaranya hanya sekedar bicara. You presentasi di kelas, show your talent. Tunjukkan talentmu saat bicara dan bukan sekedar bicara. Ingat brother sister, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kita buktikan hari ini. Jangankan anak-anak UI jurusan komunikasi, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Mereka ingin belajar bicara. Anda nggak perlu itu. Udah dikasih wadah oleh kampus LP3I Depok ini untuk belajar hanya sampai 11.30 ini people. Saya minta Anda fokus. Lihat tulisan ini, deretan depan sampai area tiang. Silakan dibaca dan angkat power vokalnya. 1, 2, mulai. Amazing, I like it people. Setiap karakter Anda unik dan tidak mungkin sama. Bu Eva, saya melihat anaknya soleh-soleh semua ya, soleha-soleha gitu ya. Masya Allah. Pasti lagi berdoa juga, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh maju ke depan kan. Ulangi brother sister, kami roadshow dari Sabang sampai Merauke. Generasi pembicara yang terlahir dari SMK itu unik dan tidak mungkin sama. Karena apa? Setiap generasi itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka dengan dunia TKP, dia bertajam pada bidangnya. Yang suka dengan dunia komputerisasi, dunia bisnis, dia pertajam pada bidangnya. Yang suka dunia bicara, please nak, pertajam pada bidang itu. Maka nanti akan menjadi miracle, keistimewaan, dan you akan dibanggakan oleh orang tua nanti. Karena apa? Anda lihat gambar ini. Putri, silakan dilihat gambar ini. Gambar apa? Suaramu 30%, gambar apa? Hai generasi SMK Citra Bangsa, ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan.
Tanpa bicara pun kau bisa menebak kelebihan silet ini adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Saya belum pernah dengar di area Depok ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya abang itu, bang apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan kawan. Itu silet. Putra, jangan kalah sama putri walaupun jumlahnya sedikit. Ini gambar apa nak? Gambar apa? Hey brother, itu kapak kawan. Kapak itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tanpa dia bicara, dari gambarnya, visualnya, oh amazing. Apa kelebihannya? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Kami rusuk ke beberapa pesantren di Indonesia. Aku belum pernah melihat ada santri putra dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap manusia tajam pada bidangnya masing-masing. LP3I Depok, salah satu powernya apa? Dia skillful kawan. Kami merapat beberapa kali ke LP3 yang lain termasuk di Depok karena tetangga kami. Oh, amazing people. I like it. Saya suka sekali melihat generasi-generasi hebat terlahir dari rahimnya kampus ini. Karena apa? Dia pertajam pada bidangnya. Tidak berubah dia. Karena dari segmen yang satu ini, focus on yours. Jangan sampai membandingkan kau dengan yang lain, tapi fokus kepada dirimu sendiri, people. Kita buka segmennya adalah ini dia. Saya masih ingat beberapa waktu lalu kami hadir di LP3 Depok, mungkin sebulan yang lalu Bu Emilda ya. Sebulan yang lalu mereka fokus banget mahasiswa-mahasiswinya gara-gara satu slide ini. Mereka teriak, mereka harus berbayar anak-anak UI ini 750.000 yang aku bilang tadi kawan. Hanya untuk mengangkat kedua tangan selama 2 jam mereka mencari karakternya itu. Anda nggak perlu datang ke kampus UI, apalagi Anda belajar sambil berbayar, cukup di sini people, tapi Anda fokus, jangan sampai gagal. Generasi SMK yang mengangkat kedua tangan hari ini, filosofi bahasa tubuhnya, dia adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai, jangan sampai gagal. 3, 2, 1. Angkat kedua tangannya people. Good, amazing. Siap ya? Ambil gambarnya. Anda mengangkat kedua tangan berarti menunjukkan Pak Happy, saya adalah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Kayaknya harus turun saya nih. Kita mulai, standby. Cukup sih. Siap ya? Standby ya. Mulai. Yang ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangannya langsung tutup. Siap kan? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Biasanya di segmen ini banyak di antara kau yang ketika melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Siap ya? Standby. Tutup. Tutup. Luar biasa. Mulai. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Hey brother, Anda salah, maju ke depan. Siap ya? Segmen 3. Kalau udah kayak gini pasti Anda bagus banget. Ketika saya turun ke bawah, Anda semakin kuat doanya kan? Dan Anda mengatakan, akhirnya makhluk ini turun juga. Mulai. Jangan dulu ke materi sebelum buka yang satu ini. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara toko buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullah. Luar biasa ya. Cita negara bagus banget ya. Anda takut salah kan?
Anak-anak UI 700 orang, mereka fokus banget. Banyak orang Padang dia datang, anak Sumatera Utara dia datang mengatakan, Bang Chandra, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak kanan, otak kiri. Kami ini sengaja datang dari jauh dari Medan, Pak Chandra. Aku mau tanya selama ini di mana otakku? Dengan cara apa? Mereka latihan namanya Ablas Hypnotic People. Ablas Hypnotic dikumpulkan sama anak-anak UI, mereka fokus habis zuhur selama 2 jam. Sebelum belajar public speaking, mereka melatih otak kanannya, otak kirinya, limbik kanan dan limbik kirinya. Anda nggak perlu datang ke sana, cukup di sini people. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Anda salah, maju ke depan. Tadi buka tutup, Anda salah, gak ada yang tahu. Gak ada orang tahu kalau kau salah. Tapi ini jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda masih aman. Segmen berikutnya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Anda masih fokus. Dan ketika saya mengatakan Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Hey, LP3I hadir karena apa? Depok dengan LP3I-nya ingin melahirkan generasi yang punya self confidence, percaya diri. Anda juga sama, Citra Bangsa harus punya self confidence. Siap ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang 2 kali, selamat siang, Anda masih aman. Ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Biasanya sering terjadi kiamat kubro besar-besaran di tempat ini ya. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih panitia. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa, Anda bagus banget. Selamat pagi. Selamat malam. Brother, kalau ente lihat tadi di belakang semuanya fokus. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi. Padahal di pramuka ini udah sering Kak. Tapi kenapa hari ini horor banget, betul? Karena Anda mengatakan, ya Allah kenapa jadi kayak gini nih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Itu yang tengah sudah hampir nempel tangannya, dan dia langsung mengatakan, gua nggak jadi. Yang berani maju ke depan, saya hitung 5 mundur, saya kasih reward untuk dia. Tampil ke depan, pegang ini mikrofon, saya hitung 5 mundur. Sebelum saya ke kampus, apa tadi? Saya lupa sekolah. SMK enggak, yang kampus yang saya ini Stima IMI ya. Sebelum saya ke kampus Stima IMI siang ini. Oh, ini dia. Kak, saya hitung 5 mundur. Yang berani maju ke depan. Oh, ada yang angkat tangan. Amazing, sini Kak. Luar biasa. Saya salut loh Kak. Generasi the first speaker. Mana tadi? Tepuk tangan buat kakak kita yang tahu kita. Siap. Sini Kak, sini. Sini, yes. Mohon dibantu Kak. Dari LP3. Ya, ini dia. Standby Kak. Di sini ada. Oh, di sini aja deh. Naik ke atas gak apa. Pertama, ilmu pertama dalam zona bicara. Lihat Kak, hari ini kakak ini hadir. Kelas berapa nak? Kelas 12 KKP 2. Ini mohon izin nih. Boleh buka maskernya enggak? Enggak? Iya, boleh. Kayaknya suaranya enggak powerful. Oke. Kelas berapa Kak? 12 OTKP 2. Oke, lihat ke depan dan Anda sekarang introduction. Caranya seperti ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oke Kak? Jangan buru-buru. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Show your smiling, smile face, smile voice.
Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kenapa saya ulang-ulang? Kemarin ada anak jurusan komunikasi maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Siapa kak ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Udah siap kak? Pegang mikrofonnya. Standby di sini kak. 3, sebentar. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Fanya dari 12 TKP 2. Iya, itu. Dari mana kak asalnya? Asalnya dari Depok. Oke, lihat ke depan. Closing nak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Fanya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Fanya. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kakak kita yang bicara. Fanya, lihat lagi ke depan. Fanya, boleh pinjam mikrofonnya? Saya melihat di beberapa media sosial Anda ini kaya dengan event. Banyak banget eventnya. Setiap event pasti ada master of ceremony, betul? Ada MC-nya. Kita coba Fanya ini menjadi seorang MC di event ini. Pegang mikrofonnya. Ini cue card-nya. Silakan dibaca. 3, 2, silakan. Hadirin yang kami banggakan, Iya, lanjut kak. untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Oke. Fanya pernah jadi MC sebelumnya? Ini pertama kali tampil sebagai MC. Ini bakal jadi kenangan buat dia. Tampil ke depan di depan ratusan orang dan sekarang hadir sebagai master of ceremony di event ini. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Maka yang tampil hari ini silakan disimpan. Saya menyiapkan reward. Mohon izin LP3 Depok, saya menyiapkan reward untuk kakak kita yang tampil. Maka dia mendapatkan Certificate of Achievement dari Chandra Production Management dan dari Istana Bogor, dan kami berikan buat kakak kita hari ini public speaking untuk Fanya dari zona Depok, SMK Citra Negara, dan tepuk tangan buat kakak kita. Oke, terima kasih kak. Silakan kembali ke tempat dan kita menuju ke segmen berikutnya, people. Ketika kami hadir beberapa kampus Politeknik LP3I di beberapa kota di Indonesia, yang kami angkat ke anak-anak kampus hari itu apa? Banyak di antara generasi kampus yang mereka hadir untuk mengenali dirinya untuk mencerahkan masa depan. Hari ini hadir Anda bersama kami, generasi SMK Citra Negara, karena semuanya hadir untuk menghadang krisis seperempat abad. Kelas 10, 11, 12 SMK di mana-mana, Anda harus tahu kalau Anda masuk ke krisis seperempat abad. Generasi seperti Anda biasanya sebelum masuk ke zona kuliah, bagi Anda yang usianya 18 sampai 25 tahun. Sekarang berapa tahun Anda nih? 17 sampai 25 tahun. Biasanya kak, ketika kami capture itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewannya, yang dinamakan cortex, banyak di antara mereka masuk ke dalam periode yang satu ini. Dia galau hidupnya, dia bingung kuliahnya mau kemana, dia bingung ini udah benar apa enggak jurusannya, ada bingung di situ. Karena apa? Di usia 18 atau 17 sampai 25 tahun, quarter life crisis, krisis seperempat abad ini menunjukkan bahwa anak-anak SMA, SMK pasca pandemi mereka krisis emosional. Dia nggak tahu kemana arahnya. Anak-anak 10, 11, 12 generasi hari ini, banyak di antara mereka bingung dalam melangkah. Bingung setelah ini mau kemana, bingung setelah ini mau kuliah di mana. Karena apa? Kadang-kadang sudah ada di depan mata pun, dia tak lanjut menunjukkan satu impiannya. Dan terakhir, quarter life crisis membuat dia kehilangan identitas. Saya share di depan Anda karena apa? Semua generasi SMK hari ini hadir bersama Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok karena salah satunya adalah semuanya ingin bahagia di saat kuliah. Anda bilang, Pak Happy, impian saya satu Pak Chandra, saya ingin bahagiakan orang tuaku aja Pak Happy. Saya pernah Pak Happy, ibuku pernah bilang, nah nanti kayaknya kau nggak bisa kuliah nak. Karena nanti ini uang ibu nggak ada, uang bapak nggak ada, udah kau sampai SMK saja. Ketika kalimat itu di-save oleh Anda, dan saat itu you berdoa kepada Allah, ya Allah, aku yakin dengan kekuatanmu Tuhan, aku ingin kuliah ya Allah. Ya Allah, aku udah kelas 12 ya Allah, tinggal menghitung bulan ya Rob.
tapi engkau punya kekuatan yang dahsyat. Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua tidak mungkin ada off, semua akan menyala. Indah kawan. Kenapa hari ini kami diberi amanah oleh LP3I untuk hadir bersama Anda? Biar kita sama-sama bahagia. Saya pengen banget Ibu Eva nanti ngasih tahu kepada kami, Pak Happy, masih ingat gak anak-anak yang Pak Happy mau kasih motivasi hari itu? Dia sekarang mau diwisuda Pak Chandra. Saya akan bahagia di situ. Dan kau katakan, aku ingin bahagiakan orang tuaku Pak Happy. Di saat wisuda aku dipanggil dengan togaku. Saat itu MC-nya mengatakan, wisudawan pertama Ananda, kau tampil di atas panggung, kau menunduk di depan kepala sekolah, dan kau turun dari panggung sebelah kiri, kau tatap ibumu lagi berlinang air matanya, pegang dia tangannya, dan pasti kau akan mengatakan, aku bangga punya kau ibu. Dan ibunya akan mengatakan, aku pun bangga denganmu. Ketika kau ingin menuangkan ini gelas berisi kebahagiaan, pastikan dirimu sendiri harus bahagia. Kau ingin bahagiakan orang tua, tapi kau sendiri gak bahagia. Kau ingin bahagiakan orang tuamu, tapi memilih kuliah aja kadang-kadang kita gak bisa. Memang perjalanan masih panjang kawan, tapi waktu sangat cepat. Pesan kami di segmen ini adalah sip anak-anakku. Karena kami gak mau, teman-teman LP3I Depok tidak mau Anda keluar dari rahimnya Citra Nagara, tapi suatu saat Anda masuk ke zona survei dari Indonesia Human Resource Forum tahun 2017 ini. Anda tahu kenapa? Pelajar 87% mereka bingung memilih jurusan, bingung memilih kuliah. Karena apa? Karena tidak ada pembinaan seperti ini. Hasil survei berikutnya dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2017, 63% dari total lulusan baru Indonesia. Karena mereka harus bekerja di luar dari bidang yang mereka ambil. Bismillah anak-anakku. Hari ini hadir ada satu frekuensi dengan saya sebagai MC voice over yang mungkin saya identik dengan skill. Kampus LP3I Depok juga sama dan Anda pun sama. Sama-sama kita satu frekuensi dan suatu saat Anda akan bahagiakan orang tua Anda dengan skill-skill yang powerful dari Citra Negara dan LP3I Depok. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Anda tanya lagi, emang Pak Happy keluaran SMK banyak yang nganggur ya? Banyak brother. Saya ulangi ya, anak SMK banyak yang nganggur karena dia nggak punya pilihan, nggak tahu dia harus kemana. Data BPS hari itu 8 juta orang masih nganggur kawan. Anak-anak mau anak kuliahan, anak-anak SMK 8 juta orang masih nganggur. Mereka pengangguran kecuali kalau di Finlandia. Di Finlandia anak yang nganggur dibayar 8 juta per bulan. Kecuali kau mau kuliah di sana ke Finlandia. Di Finlandia 8 juta per bulan. Mereka harus cari kerja susah kawan. Tak punya pilihan. Sejak di SMK dia belajar yang biasa-biasa aja, maka hasilnya biasa-biasa aja. Hari ini tak cukup public speaking kau belajar, tak cukup waktunya kawan. Tapi kami berikan spirit motivasi untukmu. Karena motivasi identik dengan bagaimana kita tampil. Untuk menjadi seorang pembicara adalah impian bagi seorang insan-insan SMK. Lihat kan, semua yang hari ini hadir, saatnya Anda mengatakan kalimat ini. Siapa yang berani membaca ini, saya kasihkan mikrofonnya. Sebentar. Pegangkah? Anda akan mengira, wah kayak saya yang bicara ini. Kasihkan ke belakangnya kah? Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya. Ke sampingnya kah? Ini kah? Kah? Ini. Kalau udah kayak gini, tak mungkin Anda mengantuk kan? Anda lagi berpikir jangan sampai mikrofon hinggap ke Anda kan? Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya, ke depannya kah? Depan. Tenang kah? Pelan-pelan. Tenang. Kasih ke depannya kah? Kasih ke depannya. Ke depannya ke sampingnya kah? Balikin ke dia kah? Stand by kak. Pegang mikrofonnya. Lihat tulisan ini. Silakan dibaca. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran adalah karena faktor karakter. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Titipan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat kami hadir di G20, kami capture gambar ini bahwa banyak orang pinter tapi nggak berkarakter. Banyak pembicara yang keren, profesional tapi nggak berkarakter. Banyak kampus-kampus yang keren tapi nggak berkarakter. Apa buktinya? Anda lihat gambar ini. Ketika kami munculkan alam sekolah ini, pasti sekolah ini salah satu goalnya ingin melahirkan generasi yang tak cukup pintar tapi berkarakter. Kalau pembicara yang tak cukup pintar tapi berkarakter. Karena apa? Ya buktikan hari ini Bipa.
Sudah izin dari protokol dan kenegaraan. Saat acara G20 Simposium di lantai 17 di Bali hari itu kami capture ketika kami MC. Ternyata survei membuktikan insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat 11,5%. Kita lihat negara lain, Jepang 10%. Kita lihat lembaga berkarakter, orang-orang hebat di negara lain. Korea Selatan 11,5%, hampir sama dengan Amerika. Kita lihat lagi Malaysia 2,1% tetangga kita. Karena mereka banyak banget yang pinternya, tapi PR untuk menjadi anak yang berkarakter. Dan kita lihat lagi Singapura anak-anak TK diajarin tuh public speaking dari sejak dini. Anak TK udah belajar presentasi, anak TK udah belajar bagaimana menghipno customer, melatih dia bicara. Kalau muncul gambar ini, pasti semua lagi nunggu. Pak Happy, Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy, Indonesia pasti lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Yang mengatakan Pak Happy, kayaknya Indonesia lebih rendah dari negara lain, angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Dan survei membuktikan Indonesia adalah 1,55%. Anda percaya atau tidak, PR buat kita. Kenapa Citra Negara hadir dengan SMK-nya? Ingin mengangkat salah satunya prestasi ini. Karena hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Miris kawan. Kenapa hari ini hadir? Pembicara yang hebat udah banyak di negeri ini. Kampus yang keren udah banyak di negeri ini. Tapi yang dicari adalah yang berkarakter kawan. Berkarakter. Katakan sama-sama apa? Anda pasti teriak, Pak Happy, mana buktinya kalau Indonesia seterpuruk itu? Ini buktinya kawan. 2015 kami diundang ke salah satu sekolah namanya International School, El Aitam International School. Kami nyampe di Bandara Aceh 10 tim. Pas nyampe di Bandara Belan Bintang, tapi nggak ada yang menjemput. Kami nunggu 30 menit, datanglah orang yang menjemput, kostumnya pakai kostum, dia kayak pakaian ojek gitu kawan, dia pakai helm. Kami tanya, dari mana bang? Pak Chandra, kami ingin menjemput kau hari ini. Kami 10 orang siap menjemput bapak untuk menuju ke sekolah di kampus kami. Oh, berarti kira-kira transportasinya apa? Apa nah? You bilang pasti, Pak Happy pasti itu motor. Bukan kawan, tapi itu adalah bentor, becak motor. Seumur-umur saya naik becak motor. Becak motor itu, drivernya di samping, penumpangnya di sampingnya, saya sambil peluk laptop. Jadi kalau ada angin, itu kerasa banget bubuk-bubuk gitu ya. Di situ saya mulai naik, ikuti irama saya bicara sampai mana goyah. Ketika saya bicara, di situ saya peluk itu laptop bersama 10 tim konvoy, seru kawan. Udah 2 jam 30 menit, itu bentor gak nyampe-nyampe. Saya colek itu abangnya, bang, kok gak nyampe-nyampe ke sekolah? Apa bilang-bilang? Abang ini bilangnya indah banget, Bang Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Di situ saya udah mulai, Masya Allah, jauh banget. Hujan udah mulai rintik-rintik, laptop udah mulai kebasahan. Kita nyebrang juga pula 30 menit sampai ke lokasi. Tibalah kami ke lokasi. Ada gapura tulisan Welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi tulisan Welcome to Mr. Happy-nya hilang. Karena diguyur air hujan yang muncul Chandranya doang di situ ya. Di situ saya mulai berdiri menunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direkturnya datang mengatakan apa? Hai, welcome Mr. Chandra. Ya Allah Pak Chandra, selamat datang di tanah Nanggaro Aceh, Darussalam di Lokna. Kemarin waktu kau ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Ini anak-anak kami hanya ingin berfoto sebentar kok, susahnya minta ampun Pak Chandra. Kau keburu dibawa oleh protokol dan menuju kantor gubernur. Sekarang pasti mereka senang. Mana anak-anaknya? Mereka lagi sholat duha Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar, kita nunggu tapi di bawah gapura hampir 30 menit. Karena nggak ada ruang tamu seperti di SMK Citra Negara. Apa yang terjadi? Anak-anak yang keluar dari sebuah ruangan, mereka mengatakan apa? Welcome Mr. Happy Chandra. Jumlah siswanya berapa? 5 orang. Pasti ada mengatakan, ya Allah Pak Happy, jauh-jauh dari Jakarta, udah naik becak motor, perjalanan hampir 5 jam, pas ketemu siswanya 5 orang. Dan Anda mengatakan, Pak Happy, kalau siswa 5 orang berarti motivatornya lebih banyak daripada yang akan diisinya. Yes. Ketika kami mulai bicara, apa yang kami katakan? Nah, aku bangga punya kau anakku ini. Kau ini 5 orang anak-anak hebat, anak-anak keren. Suatu saat kau akan dibanggakan oleh orang tuamu. Suatu saat orang tuamu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara saya ngomong kayak gini, lihat 2 anak ini gak mau tengok kita kawan.
Gara-gara saya ngomong kayak gitu, ini dua anak gak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh datang dari Jakarta hanya untuk berbicara tentang ibu depan kami. Tak ada yang berani Pak Chandra bicara tentang ibu depan kami. Pak Chandra, ibuku ini sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh itu Pak Chandra, kami ini berlima terseret ombak, masih kecil Pak Chandra. Ibuku juga terbawa ombak, aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Saat itu aku masih ingat Pak Chandra, ibuku ini terbawa arus ombak sambil mengatakan, dia teriak, "Nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji ya nak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku, kau harus bisa ngaji anakku." Pak Chandra harus tanggung jawab, jangan pulang dulu kau ke Jakarta, bawalah kami ke tempat ini. Kami dibawa sama anak-anak itu sambil kami peluk, kami katakan, mohon maaf, aku nggak tahu kalau orang tua sudah tahdul. Kami sengaja pengen belajar. Mereka cemburu dengan SMK Citra Negara hari ini. Mereka pengen belajar teduh seperti Anda. Mereka pengen kuliah sama seperti impianmu, nak. Mereka tak punya orang tua yang tertancap hanya apa? Batu nisan dan kuburan massal. Dan Anda bertanya, Pak Happy, emang kayak gimana kelasnya? Ini kelasnya kawan. Kami baru bicara sebentar, ayo nak kita belajar. Baru 5 menit pertama kami ngajar, apa yang terjadi? Hujan deras kawan. Itu buku kami, laptop kami kebasahan. Saya suruh itu asisten untuk ngambil jas hujan di bentor, bro, ambil jas hujan. Saya pakai jas hujan, Anda tahu apa yang terjadi? Ini anak langsung teriak, hei Pak Chandra, manja kali kau ini. Baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun di tempat ini, kami kehujanan dan kering wangi di tempat ini. Saya malu di situ, saya tutup lagi itu laptop. Apa yang terjadi Kak? Di sini tempatnya. Mereka laksana Spiderman, setiap berangkat ke sekolah harus kayak gini. Mereka bersahabat dengan tali, setiap berangkat ke sekolah harus kayak gini. Maka hari ini saatnya saya mengatakan, bersyukurlah Anda di sekolah ini yang teduh, tenang, dan tentram. Apalagi ketika anak-anak Aceh hari ini cemburu dengan Anda, karena mereka pun pengen kuliah seperti Anda. Bersyukurlah Anda kenal dengan orang-orang ini. Tepuk tangan buat kakak-kakak dari LB3 di hari ini. Karena jujur Bu Imelda, ketika kami sharekan Pak Happy, kayaknya sering banget ya Pak Happy ke LB3I Depok. Yes, kami memang sering ke sekolah ini, ke kampus ini. Karena apa? Kami sudah sinergi untuk melahirkan generasi-generasi hebat di kampus ini. Anak Aceh, mereka nggak bisa merasakan feel itu kawan. Mereka cemburu dengan Anda dengan milieu sekolah yang luar biasa. Apalagi dengan kampus yang kami pun sangat intens di dalamnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Tanpa Anda sadari, 30 menit saya bicara, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Tanpa Anda sadari kalau Anda sudah masuk dalam segmen Public Speaking Part 1. Anda fokus banget, gak ada yang sleepy, gak ada yang menunduk, gak ada yang ke toilet, gak ada yang keluar masuk. Karena apa? Karena Anda larut dalam cerita kami. Karena Anda fokus. Berarti kesimpulannya apa Pak Happy? Kalau bicara harus nice opening. Nice opening artinya apa nak? Yes, pembukanya itu enak banget. Coba kalau tadi MC mempersilahkan, tiba-tiba saya duduk di sini, terus saya ngomongnya di sini. And then I'll speak like this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gini ya. Hari ini kita kan belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu kan ngomong ya. Nanti cari aja di Google banyak ya, gitu ya. Nanti kalau yang mau ngomong aja ke depan ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, LB3 Depok, Bu Eva akan teriak, Pak Happy, maaf, Bapak niat gak ngomong di sini. Hari ini saya powerful, saya bicara dari hati, biar Anda menerimanya dengan hati. Kalau Anda berteriak, Pak Happy, kenapa ya? Kalau saya presentasi itu, orang-orang kayak dengerin saya, jangan salahkan mereka. Pasti ada yang error dalam diri kita. Kalau kita bicara dari hati, lawan bicara kita pasti akan menerimanya dengan hati. Nice opening, salamnya antusias. Seperti tadi Fanya maju ke depan, dia harus introduction, memperkenalkan diri. Seperti tadi kakak kita maju ke depan dapat reward, karena apa? Karena dia tampil harus bisa memainkan emosi audiens. Hampir 30 menit saya memainkan emosi Anda hari ini. Anda nggak sadar kalau saya memainkan emosi Anda. Dalam waktu 1 menit pertama, emosi Anda berubah. Apa? Anda mulai gemetaran, Anda takut gara-gara laser warna merah ini.
Anda review deh ke 30 menit awal. Anda bagus banget karena takut banget disuruh maju ke depan gara-gara laser. Tiba-tiba ketika laser saya turunkan, Anda mulai rileks. Alhamdulillah ya Allah. Anda tepuk tangan, mulai lagi. Ketika tepuk tangan, Anda takut salah kan? Anda fokus lagi. Tiba-tiba tepuk tangan selesai, Anda rileks lagi. Alhamdulillah. Anda dimainkan emosinya. Saya cerita orang Aceh, Anda mulai berkaca-kaca. Karena apa? Karena saya ngomongnya lebay.com. Coba kalau saya ngomong gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dulu ke Aceh ya, ada anak, astagfirullahaladzim itu anak ya, 5 anak. Jadi pas itu katanya sih anaknya orang tuanya udah meninggal ya, pas meninggal. Jadi ya gitulah meninggal. Jadi kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau saya ngomongnya kayak tadi, how to say, cara kita bicara harus 70%. Mainkan emosi audiens, and then sampaikan tujuan Anda. Hari ini hadir bersama LP3 Depok, kenapa? Biar kita sinergi kawan. Biar kita punya skill. MC Istana Negara nanti bukan kami lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah alumni dari SMK Citra Negara nanti ya. Next, berikutnya smiley face, smiley voice. Hindari awal negatif saat bicara. Apa hindari awal negatif saat bicara? Kita mainkan sebentar lagi people, dan ini dia. Kita mulai. Yang pertama, kalau Anda tampil di depan publik, ingat people, be a good opener. You presentasi depan guru, be a good opener. Mengesankan di 1 menit pertama. Jangan menunduk bicaranya, atau jangan melihat ke atas. Banyak anak-anak SMK tampil ke depan, tatapannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya senang banget ya. Iya, Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda di situ. Ada juga yang tatapannya ke bawah. Saya mau presentasi, jadi ini penting banget ya. Iya penting, tapi cara bicara yang nggak penting di situ. Dia bicara dengan nunduk kayak gini kawan. Yang berikutnya adalah ini dia. Saya minta ada putra yang akan maju ke depan. Tenang brother. Mulai. Tenang ya. Tadi putri udah. Putra. Anak hitung 5 mundur. Kalau enggak, saya menggunakan laser. 1 orang. 2, 1 orang. 3. Ya ini nggak ada yang berani maju. 4. Bu MC, saya masih ada waktu kan? Oke. 3, 4. Ada nggak? Nggak ada yang berani. Oh, ada. Siap. Standby ya. Dasinya nak. Dasinya ke bawah. Brother, namanya siapa? Gandhi, Pak. Siapa kak? Gandhi. Gandhi. Pasti Gandhi punya kawan. Pak Happy. Saya cek. Pak Happy cek. Oke, tes. Oke, tes 1 2 cek. Pak Happy. Kata Gandhi nih ya, saya punya kawan Pak. Dia cocok untuk maju ke depan hari ini. Kira-kira siapa? Kalau udah kayak gini, pasti kawan-kawannya ngasih isyarat. Jangan buat. Siapa? Cowok juga, Pak. Cowok. Rafi. Sini Rafi. Sini Rafi. Tenang Rafi. Sini Rafi. Kayaknya harus kayak gini nih caranya. Sebentar ya. Putri 1 orang. Sebelum dia pilih, mendingan Anda yang memilih sendiri. 5, 4, 3. Sini kak, maju ke depan. Ada door prize gak dari kampus? Ada door prize? Oh, amazing. Nanti bisa disinergikan ya. Sekarang apa untuk nanti? Oke, boleh. Oke, siap ya. Di sini Putri. Oh, ada door prize loh dari kampus loh. Siap ya. Kita mulai. Yang pertama, lihat tulisannya. Pembicara yang dirindukan adalah pembicara yang bicaranya itu bisa menggerakkan, naik kelas bicaranya kawan. Dan yang berikutnya adalah mampu menghipnotis lawan bicaranya. 3 kawan tampil ke depan hari ini. Apa tugasnya? Kita buktikan hari ini. Ada reward dari LP3 Depok. Kita mulai segmen pertama. You adalah narator. Baca narasinya dan jangan buru-buru. Dan kalian berdua adalah simulator. Tenang kawan, tenang. Jangan kau tatap aku seperti itu. Jadi takut atau namanya. Siapkah? Anda semua simulator. Mempraktikkan Rafiq apa yang kakak ini katakan. Siapkah? Kita mulai. Yang pertama. Ini dia. Pegang mikrofonnya baik-baik. Siapkah? Kita mulai. Dibaca silakan. The power of body language.
Naik ke tangga kah? Biar di samping layar, biar mudah bacanya. Biar diambil gambarnya nice. Siap ya? Kita mulai. You melihat ke depan. Ada cukup latih auditorinya. Kita mulai. Putri, silakan dibaca. Hindari saat bicara. Yang pertama, Menyimpan tangan di saku. lakukan. Menyimpan tangan di saku kayak gimana? Oke. Oke. Oh, tangannya cuma satu ini. Oke. Hai generasi SMK Citra Nagara. Ketika kau tampil, tidak ada yang tampil, Anda menyimpan tangan di saku. Teman-teman LP3 Depok, anak-anak kampusnya mereka udah lihai-lihai kak. Karena kami coaching sekian lama. Biar mereka tampil, tidak ada yang menyimpan tangan di saku. Kenapa para marketing banyak yang gagal men-sharekan produknya di depan customer? Karena ketika dia bicara, dia menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum, saya dari Toyota Pak Chandra. Iya, ketika Anda mengatakan Toyota, tapi tangan Anda nggak Toyota banget. Yang kedua, Putri, silakan dibaca. Ini dia. Menyimpan tangan di saku. Yang kedua, lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana? Yes. Tidak ada yang ketika bicara lengannya disedekapkan. Siapkah ya? Sebentar. Banyak anak-anak SMK presentasi tapi lengan disedekapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS. Ya, Anda OSIS tapi tanganmu nggak OSIS banget. OSIS ya? Oh, cocok. OSIS cocok lah kau tampil ya. Berikutnya kak, silakan. Ini dia. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana? Good. Berikutnya, tidak ada yang ketika tampil ke depan, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Tidak ada yang ketika tampil, tangannya disimpan di belakang punggung. Khawatirnya tangan gak balik lagi kawan. Oke, berikutnya silakan kak dibaca. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan. Baru nih. Saya baru kali ini melihat makhluk seperti ini kawan. Masa kayak gini-gini? Oh, tidak wajar. Oke. Saya dapat ilmu dari dia hari ini. Biasanya kak, sebentar ya, pegang clip-on-nya sebentar. Cowok 80% ketika tampil tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang. Tangannya kemana-mana. Perempuan, punten, yang pakai jilbab. Ketika dia nervous Putri, kemana tangannya? Ke hijabnya. Ke hijabnya dia lipat, maju mundur. Iya, gitu. Betul Pak Rodi, tangannya di bawah. Siapa kak ya? Thank you brother. Terakhir, silakan dibaca. Ini dia kak. Hindari saat bicara. Ini dia. No grab it now. Ulangi kak. No grab it now. Angkat lagi suaranya. No grab it now. Anda tahu apa itu gravit? Tidak ada yang tahu. Pinjam mikrofonnya. Gravit itu kayak gini kan. Anda menyimpan tangan di saku, bisa Anda hindari ketika Anda bicara. Lengan disedekapkan, bisa Anda hindari. Memainkan tangan tidak wajar, bisa Anda hindari. Tapi gravit itu butuh waktu. Apa itu gravit? Kayak gini kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, itu namanya gravit Citra Negara, itu namanya gravit. Namanya apa? Gravit. Anda dapat ilmu hari ini namanya apa? Gravit. Jangan sampai nanti audiensnya ngitung. Ente dapat berapa? Gue dapat 17 nih. Dan sebagainya. Siapkah? Aino Rafiq, ingat kak, you tampil dan no gravit. Stand by di sini kak. Siap. Oke, lihat ke depan, angkat mikrofonnya. Yang pertama, apa ucapanmu untuk LP3I Depok hari ini? Ucapannya terima kasih. Siap ya, standby sebentar. Apa ucapanmu untuk LP3I Depok hari ini? Karena tanpa LP3I Depok kita nggak bisa ketemu kawan. Lihat ke depan, 3, kok lagi baca doa? 3, 2, mulai. LP3I sangat keren, hebat.
bermanfaat, dan bisa motivasi bagi kita semua di sini. Iya, tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Alhamdulillah, aman gak ada grafitnya. Kita coba bapak kita yang satu ini. Iya. Merapat di sini kak. Angkat mikrofonnya. Standby kak. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Apa ucapanmu untuk LP3I Depok hari ini? Yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih ke LP3I Kampus Depok karena hari ini LP3I menjadi fasilitator untuk kita semua mempelajari bagaimana caranya public speaking yang bagus. Oke, good, amazing. Sekarang kita coba ini Pak Roni, saya temukan ini suaranya keren banget nih. OSIS ya? Dia ketua. Jangan sampai kok gak bisa bicara ya. Kita coba sekarang. Hei ketua, pegang mikrofonnya. Jawab cepat ya. Siap kak? Lihat ke depan. Lihat ke depan. Cepat kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum ke waalaikumsalam kak. Kalian ulangin gitu. Interview kak. Ketua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya juga Gandhi. Kelas berapa? 12 TKP 1 Dari mana? dari Depok. Dan nama wali kelasnya adalah? Ibu Novianti MPD. Dari mana beliau? Kurang tahu Pak. Angkat lagi ke depan. Dan hari ini kita belajar tentang apa? Public speaking. Fasilitatornya dari mana? LP3I Kampus Depok. Bersama pembicara. Nama pembicaranya adalah? Bapak Happy Chandra ya. Tepuk tangan buat ketua hari ini. Luar biasa. Cocok lah jadi ketua. Bisa dia bicara. Ingat ketua, kalau bicara no gravity. Oke? Dan hari ini Ibu Imelda mohon kesediaan untuk berikan door prize untuk mereka hari ini. Tepuk tangan buat LP3I Depok hari ini. Silakan. Silakan. Yang terbaik nanti yang menang siapa Pak? Oke, Ketua. Baik, tepuk tangan buat mereka bertiga. Siap. Ibu MC, masih ada waktu saya bicara? Oke, kita mulai kembali dalam hitungan 3 mundur. Istana Bogor standby dan Citra Negara. Silakan duduk dengan tenang kawan. Kita mulai kembali. Anda lihat tulisan ini. Saya bicara berbincang dengan Ibu Eva tadi di ruangan. Ternyata banyak generasi-generasi kita setelah pandemi ini masih ada efek-efek corona dan dibawa ke zona sekolah. Malas dia belajar dan mereka nggak bisa berkiprah dalam dunia kelasnya. Akhirnya apa? Bisakah generasi Citra Negara you belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Yang bisa menebak ini bendera mana? Saya kasih hadiah untuk Anda. Bendera mana? Siapakah? Angkat tangannya kawan. Siapa yang tahu bendera mana? Brazil. Siapa yang bilang Brazil tadi? Mana yang bilang Brazil? Yang mengatakan Brazil, maka dia adalah orang ke-215 setelah Makassar, yang jawabannya salah. Karena ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Hey my people, sebelum saya mulai, lihat dulu. Ini adalah map untuk Kepulauan Solomon. Orang Solomon ini ada anak SMK-nya di sana. Orang Solomon itu ada anak SD-nya, ada anak SMP-nya, ada anak kampusnya. Tapi apa yang kami lihat? Awal tahun 2020 kami melihat ini yang terjadi di Kepulauan Solomon. Kalau Anda melihat gambarnya, ini orang Solomon. Orang Solomon adalah orang yang mana? Orang Solomon adalah orang yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orang-orangnya, tidak enak dipandang. Ketika kami datang ke sana, kampusnya seperti ini kawan. Ketika kami datang ke sana, orang Solomon tidak punya kelas sehebat kelas Anda, sehebat kelas di kampus LP3I.
Ketika kami datang ke sana, mereka terserang wabah bertahun-tahun lamanya. Wabahnya gara-gara apa? Wabah itu datang gara-gara pohon yang besar ini, kawan. Ini pohon sangat kuat. Ini pohon yang membuat orang Solomon tak bisa dia melangkah dengan pasti. Dia susah untuk belajar gara-gara pohon ini. Pohon ini besar, pohon ini sumber penyakit. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Akhirnya mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Apa mereka bawa gergaji? No, mereka tak punya alat. Akhirnya mereka teriak di pohon ini sambil mengatakan apa? Dengan izinmu Tuhan, kami ini berteriak, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak hampir 40 hari 40 malam hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Anda bilang, Pak Happy, maksudnya apa buat kita? Public speaking identik dengan kata-kata. Orang Solomon dia berteriak dengan kata-kata, pohon aja bisa tumbang. Maka Anda suatu saat akan menjadi speaker, pembicara yang mengeluarkan kata-kata. Karena apa? Anda harus percaya diri dengan kata-kata itu. Ingat kawan, hari ini hampir 1 jam lebih saya bicara. Anda fokus karena saya mengeluarkan the magic of word. The magic of word. Kekuatan kata-kata. Dengan kekuatan kata-kata, Anda sudah masuk ke samudra public speaking yang kedua. Kalau tadi yang pertama nice opening, yang kedua ini dia people. Anda ingin menjadi pembicara yang berpengaruh, ingatkah harus menguasai 3 E. E yang pertama, educate. Berikan sesuatu yang baru seperti saya menyampaikan sesuatu yang baru tentang Kepulauan Solomon bagi Citra Negara hari ini. Yang kedua, entertain. 1 jam hari ini saya bicara menghibur Anda kawan. Gak selamanya saya stay di sini, saya moving ke zona Anda. Saya menghibur Anda dengan powerful. Yang ketiga adalah explain. Saya akan tanya ya kayak nanti, jangan sampai gagal ketika kami tanya. Yang pertama apa? Educate, berikan sesuatu yang baru dalam saat bicara. Yang kedua apa nah? Yang ketiga apa? Explain, jelaskan. Maka saya minta nanti di segmen ini, ketika kami melihat orang-orang di luar sana, anak-anak SMK, luar biasa. Ada yang ketika jadi kelas 10, 11, 12, atau ketika bentar lagi mau keluar dari sekolahnya, mau kuliah, dia termasuk karakter yang pertama. Yang pertama apa? Saya nggak tahu kalau di sini. Kita buktikan ya, apakah ada di antara Anda yang selama berada di sekolah ini dan sebentar lagi mau kuliah, Anda masuk kategori karakter yang pertama. Anda bahagia banget kayak dia. Happy banget. Udah 2 tahun gambar ini gak mingkem-mingkem kawan. Dia bahagia banget. Tapi yang dikhawatirkan adalah ini yang kedua. Jangan sampai ada generasi Citra Negara, apalagi nanti masuk ke kuliah kampus LP3 Depok, Anda harus bahagia di sana. Karena di sana ada orang-orang yang bahagia-bahagia, happy-happy. Tapi gak mau ketika masuk ke kampus, Anda yang termasuk yang biasa-biasa aja. Hei Citra Negara, jangan biasa-biasa aja. Anda mau jadi generasi hebat, jangan biasa-biasa aja. Anda mau masuk ujian, belajarnya biasa-biasa aja. Ketika menjawab ruang ujian biasa-biasa aja, maka hasilnya akan biasa-biasa aja. Yang ketiga, ini dia people. Generasi yang cemas selama berada di kampusnya. Cemas banget, bingung menentukan kuliah. Udah jelas sedang ada kakak-kakak kita, kenapa kau harus bingung-bingung mencari pilihan? Jangan sampai cemas. Berikutnya adalah ini yang terakhir. Kak, lelah. Yuk teriak, Pak Happy, saya lelah di sekolah ini. Banyak tugas, banyak kerjaan, di rumah banyak masalah. Lelah dan lelah. Yang dikhawatirkan orang yang terlalu larut dalam kelelahan. Ini dia people. Dia stres dengan sekolahnya, dia stres dengan kerjaannya, dia stres dengan kuliahnya. Akhirnya dia nggak bisa menerima materi apapun dari sekolah atau kampusnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini people. Oke. Sebelum cek. Sebelum tes 1 2 3. Oke. Sebelum saya tutup. Kenapa? Tes 1 2 3. Oke. Berarti mic ini nggak bisa nyebut kata sebelum. Bismillah. Tes sebelum. Apa gue bilang? Pak Roni kenapa? Oh baterainya sebentar. Kita break dulu. Baterai dulu. Isona Bogor standby dulu. Pak Roni. Sudah sebelum. Udah bisa. Oke. Baik teman-teman semuanya.
Ada yang bertanya, Pak Happy, kenapa ya saya kalau udah masuk ke zona kampus atau lagi belajar itu kadang-kadang saya tidak bisa tampil, nggak bisa saya mendengarkan guru ketika lagi di kelas, atau mau kuliah pun Anda bingung nggak sampai dia nggak bisa menentukan kuliahnya. Nih, ini jawabannya. Hei teman-teman Citra Negara, ini jawabannya. Sekali lagi, you nggak bakal temukan ini materi dalam kelas. Namanya apa? Prefrontal cortex. Namanya apa? Banyak anak-anak yang nggak bisa tampil di depan umum. Baru dia tampil pegang mikrofon, yang terjadi apa? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dia gempa tangannya, mikrofonnya dia bergetar, kadang-kadang dia nggak bisa tampil di depan umum. Akhirnya apa yang terjadi? Korteksnya yang rusak, nak. You ingin kuliah, tapi Anda bingung, lama-lama korteksnya rusak, larut dalam kebingungan. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Punten, Bu Mel. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Dahi. Hei, Citra Negara, dahi. Kenapa kau pegang dahinya ke belakang? Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Dahi di mana? Di sini. Di situ ada korteks titipan dari Tuhan, kawan. Korteks ini harus kita jaga. Orang yang sering gagal ketika bicara karena korteksnya tidak dijaga. Orang yang gagal belajar kelas 12 mau lepas dari alam sekolahnya, tapi dia nggak bisa menentukan langkahnya kadang-kadang korteksnya udah mulai error. Ciri orang yang korteksnya kena, ini dia people. Dia sulit mengatur masa depan. Ciri orang yang korteksnya kena nampak di sini. Nih ya, anak yang korteksnya udah kena kelihatan. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Mulai. Anda mulai, oh enggak, korteks saya aman gitu kan. Kak, hei Citra Negara, korteks yang kena cirinya ada 2. Yang pertama dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, anaknya suka murung. Kalau ada anak SMK kelas 10, 11, 12 Citra Negara murung aja, nggak ada happy-happynya, murung aja. Yang lain olahraga dia diem aja. Berarti dia korteksnya udah mulai error. Berikutnya, korteks kalau udah error, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak sopan, dia nggak kreatif. Makakah kenapa hari ini hadir? Karena kita untuk sama-sama jaga korteks selama kita berada di sekolah ini. Dari sini Anda bisa menyimpulkan, oh berarti public speaking, bicara identik dengan korteks. Identik dengan apa? Anda tanpa mencatat pun masih ingat identik dengan apa? Korteks ini adalah titipan dari Allah yang mana kalau public speaking tampil dan korteksnya sudah mulai error, ini akan terjadi. Kita coba ya. Energi negatif yang korteksnya error saat bicara, pasti dia akan mengalami gejala ini. Yang pertama, ketika dia bicara akan gugup. Public speaking anxiety. Kalau korteks sudah error, yang pertama kalau bicara akan apa? Yang kedua, selain gugup adalah grogi. Terima kasih sudah membantu. Yang ketiga, selain grogi adalah repot. Terima kasih sudah membantu. Yang keempat, selain repot dan gugup adalah tidak tahu. Kasih ke sampingnya, belakangnya maaf. Adalah kurang tahu. Oke, sebentar Kak. Anda tahu kalau jawabannya kurang tahu, banyak public speaker yang kurang tahu ketika dia bicara. Berarti masuk ke public speaking anxiety. Dia nggak tahu apa harus dia katakan. Walaupun maksudnya adalah kau nggak tahu. Kau nggak tahu maksudnya harus bagaimana kan? Gugup, trauma, nervous, gelisah, minder, itu ada energi negatif saat bicara. Korteks sudah mulai error. Caranya bagaimana Pak Happy kalau korteks sudah mulai error? Ini dia people. Yang pertama, gunakan kekuatan kita. Yang kedua, saat tampil, be yourself. Anda harus jadi dirimu sendiri, kawan. Ingat teman-teman, saya nggak lama-lama di segmen yang satu ini karena waktunya tidak akan cukup. Berikutnya latih nafas dan vokal.
afirmasi dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika tampil di depan. Maka dari sini Anda bisa menyimpulkan, bismillah Pak Happy, Anda bicara hampir 1 jam, saatnya saya untuk menjadi seorang pembicara yang berkarakter. Karena citra negara, kalau Anda diminta untuk memilih, sebelum saya tutup di 20 menit terakhir, sebelum segmen ada tanya jawab dan sebagainya, Anda diminta untuk memilih citra negara. Anda memilih mana nah? Bergerak apa tertinggal? Maka semua akan menjawab apa? Luar biasa, suara mau memilih apa? Karena Anda yakin kalau Tuhan sudah menggerakkan Anda dari masa ke masa. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu Anda masih kostumnya kostum putih dan warna birunya. Sekarang Tuhan menggerakkan Anda dengan putih abu-abu yang kau rindukan sejak lama. Karena Anda yakin suatu saat Anda pun akan kuliah digerakkan oleh Allah ke tempat yang tepat. Karena apa? Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, wujudmu gak kayak gini. Anda gak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Kalau you bisa melihat fotomu waktu SD, kalau you bisa melihat fotomu waktu SD, pasti Anda akan melihatnya, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa gua on banget waktu itu ya, gambarnya kayak gini. Hari ini perubahan sudah terjadi. Anda sudah tampil dengan perfecto, perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Anda lihat gambar ini. Sebelum saya tutup di 20 menit terakhir, Anda lihat gambar ini kawan. Ini gambar apa? Raksasa dunia internet 10 tahun yang lalu dikuasai oleh gambar ini. Betul? Sekarang tak tahu dia kemana karena dia tertinggal, punah, dan tak tahu dia kemana. Karena hari ini Anda cari referensi bukan ke Yahoo lagi. Kemana carinya? Pintar. 10 tahun yang lalu Anda melihat seorang bapak, dia keluar dari kamarnya sambil membawa teh manisnya. Dia mengambil handphone, ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone tak tahu kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah dengan handphone terbarunya. Apakah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Tak tahu dia kemana sekarang karena udah punah dan tak tahu dia kemana arahnya. Maksudnya apa Pak Happy? Yo, buktikan lagi hari ini. Ikuti irama kami bicara 20 tahun yang lalu saya waktu itu kan, atau you 6 tahun yang lalu. Saya yakin anak-anak cowok ini pernah bangga banget ketika Anda pulang dari SD, ketika masuk ke sekolah agama menggunakan kostum yang satu ini. Betul? Siapa yang pernah pakai kostum ini? Angkat tangan, jujur. Yes, terima kasih atas kejujurannya. Putri ada juga? Saya baru tahu kalau Putri. Oh, Putri beneran pernah pakai kayak gini? Oh, keren sekali. Sering-sering aja kayak gitu ya Kak ya. Ini zaman dulu kawan. Hari ini gaya bicara mereka pasti akan berubah. Karena hari ini anak-anak yang kau temui, adik-adikmu pasti kostumnya bangga dengan kostum yang mereka pakai. Ya kan? Karena potret hari ini saatnya saya mengatakan zaman sudah berubah. Jangan sampai kau berhenti belajarmu sampai SMK kawan. Kuliah adalah salah satu pilihanmu yang terbaik. Jangan sampai hari ini pola pikirmu sama dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Maka di segmen ini saatnya saya mengatakan sebelum segmen tanya jawab, ini dia Bimo. Sip, saya minta dalam hitungan 5 mundur, Anda fokus dan tanpa suara. 5, 4, 3, Istirahat Bogor, saya kembali. 2, 1. Tanpa kita sadari, kalau kita digerakkan Tuhan, digerakkan Allah dari masa ke masa. Beberapa tahun silam sebelum kau masuk ke SNK Cipta Negara ini, Anda bangga banget dengan kostum yang Anda pakai hari itu. Yang saya minta adalah your eyes, bukan your mouth. Anda relax, tenang kawan. Kalau Anda digerakkan oleh Sang Maha Segala, saat itu Anda bangga banget dengan kostum yang Anda pakai. Anda masih ingat kan? Ibumu lagi menyetrika di pagi hari itu, dan dia mengatakan, nah, nanti yang benar belajar di TK-nya sayang ya. Dan ada pamitan hari itu. Setahun, 2 tahun selesai dari zona TK. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan Anda, Allah menggerakkan Anda sampai ke detik ini.
Kostum merah putih hari itu Anda pasti ingat banget. Ya Allah Pak Chandra, aku masih ingat banget. Ibuku mengatakan, nah nanti yang benar sekolahnya ya nak ya. Ini bajunya. Kau pamitan pagi-pagi kepada ibumu, ayahmu. Hari itu kau dengan gagah menggunakan kostum yang kau suka. Masih ingat banget tuh pakaianmu, tasmu, pensilmu yang kau bawa hari itu, ya kan? Dan setelah 6 tahun kau selesai di zona ini, masuklah Anda masih hangat, masih menggunakan kostum yang satu ini. Anak-anak SMP mereka bangga banget dan mereka pengen banget kayak Anda Citra Negara menggunakan putih abu-abunya sama seperti anak-anak yang ada di luar sana. Ketika sudah sampai ke titik ini, pasti mereka mengatakan, Pak Happy, aku pengen banget suatu saat aku masuk di sekolah ini Pak Chandra. Anak-anak SMP di luar sana mereka pengen banget sama seperti Anda hari ini. Dan ketika Anda sudah berada di alam sekolah ini, pasti impian Anda satu, Pak Happy, saya dalam waktu singkat akan meninggalkan sekolah ini Pak Happy. Andaikan Tuhan menggerakkan aku masuk ke kampus yang aku pilih, LP3 di Depok sebagai pilihan kami, mungkin nanti saya akan ketemu lagi dengan kau Pak Happy Chandra. Ahlan wa sahlan, welcome. Dan seandainya Tuhan menggerakkan Anda ke satu titik, hari itu impianmu satu, Pak Happy, nanti aku selesai kelas 12, aku akan meninggalkan seragam sekolahku dan aku akan menggunakan kostum kebanggaanku di kampus terbaru. Dan Anda hari itu di wisuda, selesai Anda kuliah, anak ini kelahiran Tanah Lok Sumawe. Dia teriak di belakang, dia mengatakan apa, Mas Chandra, aku melihat tayangan video Manado barusan Pak Happy. Sedih hati kami punya impian Pak Happy. Minggu depan kami akan di wisuda Pak Chandra. Kami akan peluk orang tuaku. Kami akan berikan togaku untuk mereka. Tapi Tuhan berkehendak lain. Rina Maharami yang punya impian akan di wisuda minggu depannya, tiba-tiba dia sakit. Detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Viral di media sosial 2019. Kami saksi yang menyaksikan hari itu. Lanjut kawan, saat itu kami MC bersama protokol gubernur. Kami sebut nama almarhumah wisudawati berikutnya, Rima Maharami. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seorang ayah lari dari belakang aula. Dia menarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah Pak Happy. Walaupun putriku ini sudah tertanam rapi dengan batu nisan di kuburannya, izinkan aku naik ke atas panggung Pak Happy. Karena putriku almarhumah sudah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, tapi di panggung wisuda ini, izinkan aku tampil di atas panggung. Dan ayah ini dengan baju sederhana, dia tampil di atas panggung. Berapa mahasiswa-mahasiswi di LP3I Depok yang sudah melihat gambar ini dan semua mereka sadar, Pak Happy, aku juga pengen suatu saat akan diwisuda. Anda lihat ayah ini, dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa cintanya sangat bicara. 2019 ini real di kampus UIN Aradiri Aceh. Pasti semuanya punya impian. Terima kasih, dan terima kasih juga Ibu Eva, terima kasih Pak Roni, terima kasih. Saya senang banget. Ini anak-anak hebat hari ini. Semuanya fokus ke depan hampir kurang lebih 2 jam. Dan kalau ada segmen tanya jawab atau apa, kami kembalikan kepada MC untuk 15 menit terakhir ini. Silakan tepuk tangan untuk LP3I Depok hari ini. Silakan. Baik teman-teman, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini kemungkinan enggak 2 kali atau 3 kali, kesempatan sangat langka bertanya jawab langsung dengan Bapak Happy Chandrayana. Oke teman-teman, kalau misalkan ada ingin bertanya boleh angkat tangan atau maju ke depan. Ada yang ingin bertanya? Oh malu. Oh sedih. Mungkin nanti kalau misalnya ada bertanya akan ada gift langsung dari tim LP3I. Saya keep dulu Pak, Bu. Oke, sebentar. Makasih Bu MC. Tahu nggak, di mana-mana kalau udah segmen ini, ketika moderator bilang ada yang bertanya,
pasti tak ada yang berani bertanya. Kenapa? Karena otak Anda masih ingat cerita Manado dan cerita Aceh tadi. Anda bilang, Pak Happy, kenapa ya suasana jadi berubah, mengharu biru, semua berinang air mata. Jarang loh cowok anak SMK berkaca-kaca matanya. Tapi hari ini kami melihat ada juga cowok yang berinang air matanya. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, itu gara-gara videonya Pak Chandra. Oh bukan kawan. Pak Happy, itu gara-gara musiknya. Bukan kawan. Tetap jawabannya satu, retorika, cara bicara saya yang lebay.com lagi. Kalau saya kembalikan ke sini, Anda sudah mulai merapat. Ketika saya mengatakan, Anda kan ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dulu ke Manado, ada wisuda, tapi ada anak terlambat. Mau lihat gak orang terlambat? Ini dia orangnya. Tuh, itu orangnya tuh ya. Jadi bapak ini nggak bisa jalan ya. Jadi kan habis dari subuh dia jalan kaki tuh. Nah gitu ya, 2 jam lumayan ya. Jadi semuanya pada nangis tuh, ini yang loh itu nangis tuh, itu nangis ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau tadi Anda dikondisikan, nah kau melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Ayah ini tak bisa berjalan, dia harus berjalan kaki bersama sang anak dengan kursi rodanya 2 jam 30 menit. Nangis lagi ente. Dari situ oh ya benar juga ya. Berarti kesimpulannya, how to say, cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Anda bisa bayangkan kalau bicaranya saya di segmen ini ngomongnya kayak barusan. Teman-teman, saya ke Aceh. Waktu ke Aceh ada orang teriak di tengah. Mau lihat gak orangnya? Ini makhluknya. Ah itu tuh. Itu orangnya ya. Dia itu kan pengen wisuda ya minggu depan, tapi nggak bisa wisuda. Tahu nggak kenapa? Meninggal dunia gitu ya. Jadi meninggal dunia, dia mati, ya udah nggak bisa wisuda. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. How to say, cara kita bicara harus 97%. Saya bicara bersama LP3I Depok. Saatnya saya undur diri, dan sebelum saya undur diri, saya mohon, saya merapat di sini, Ibu Eva merapat di sini, dari LP3I Depok juga merapat di sini. Tim kameramen berada di zona depan untuk pengambilan gambar bersama kami. Silakan, dan semuanya anak-anakku yang di depan duduk dengan rapi. Kita ambil gambar untuk dokumentasi ke Istana Negara hari ini. Silakan sebelum kami kembalikan ke zona moderator hari ini. Oke, standby.